Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang maupun selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya Pak Yusuf pada mata kuliah menggambar teknik dan praktikum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tugas besar yang harus dikerjakan secara berkelompok ya oleh para mahasiswa mata kuliah menggambar teknik dan praktikum. Meskipun tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok, namun ketika melaksanakan submit di LMS itu harus dilaksanakan secara individu ya. Jadi ketika submit harus masing-masing ya, jangan sampai kelewatan. Ketentuan umum tugas besar menggambar teknik tahun 2026. Tugas besar ini dikerjakan berkelompok dengan jumlah anggota maksimal 3 orang. Disarankan ya, anggotanya itu sesuai dengan kelompok praktikum ya. Jadi kelompok FRI yang ada untuk mengikuti praktikum ya diusahakan sama. Kenapa? Agar nanti adik-adik mudah berkoordinasi. Ya, mudah untuk bertemu ya. Kemudian objek yang digambar. Jadi yang digambarnya itu bebas ya adik-adik ya. Boleh peralatan rumah tangga, misalnya ingin menggambar kulkas, menggambar kipas angin, ya, kemudian peralatan industri, misalnya ingin menggambar mesin gerinda atau alat kuliah juga boleh ya. Misalnya ingin menggambar kotak pensil ya, atau ingin menggambar meja gambar ya, mainan juga boleh ya, menggambar Tamiya, menggambar rumah boneka ya, dan lain sebagainya ya. Pastikan masing-masing kelompok menggambar produk yang berbeda dengan kelompok lainnya ya. Jadi nggak boleh sama ya. Ya masa kalau menggambar peralatan ya yang bervariasi ini bisa sama, itu kemungkinannya sangat kecil gitu ya. Jadi jangan sampai tiap kelompok itu sama gitu. Kalau sama kan nanti dikhawatirkan itu apa istilahnya saling mencontek seperti itu ya. Ya, untuk mencegah itu maka setiap kelompok yaitu gambarnya beda-beda. Objek yang digambar, yang nomor 3 ini penting nih, tidak boleh objek yang imajiner. Imajiner itu apa? Objek yang kita bayangkan gitu. Kita bayangkan saja. Ya, misalnya melihat gambar mobil yang ada di YouTube. Kemudian saya pengen gambar mobil itu. Nah, itu imajiner berarti. Ya. Kenapa imajiner? Karena dimensinya pasti kan nggak bisa tepat gitu, hanya perkiraan saja. Jadi objeknya itu tidak boleh imajiner, harus real. Jadi benda itu yang digambar itu harus dalam penguasaan adik-adik mahasiswa. Benda alatnya sudah ada. Jadi bisa dipegang, bisa dipretelin, bisa diukur dimensinya. Nah, maksudnya itu. Jadi adik-adik mahasiswa diharapkan mampu mengukur secara langsung ya. Mengukur ya, meskipun ada keterbatasan alat ya, pakai meteran atau pakai roll meter, pakai busur ya. Ya, yang penting dimensinya itu adik-adik benar-benar ukur sendiri gitu. Nah, setelah dimensi itu diukur, catat di buku catatan gitu ya. Bikin sketsnya nanti dikasih dimensi. Nah, kemudian adik-adik harus mampu menggambar ulang produk itu di dalam kertas gambar ya. Ya. Kemudian ya,
batas minimal komponen itu adalah 5 parts atau 5 komponen. Nah, jadi misalnya mouse gitu ya, mouse ini gitu. Ini kalau dipretelin ini kan komponennya banyak gitu ya. Lebih dari 5. Nah, itu boleh digambar gitu. Ya, ada misalnya cover atas, cover bawah, kemudian pencetan tombol, kemudian roll mouse. Nah, itu ada kemudian ada baterai. Nah, itu boleh digambar ya. Jadi minimal 5 komponen. Lebih dari 5 komponen lebih bagus. Nah, misalnya kalau produk yang digambarnya ternyata cuma 3 komponen, gimana Pak? Ya berarti artinya adik-adik harus menambah komponen baru, komponen yang lain, supaya jumlahnya komponen kalau dipretelin itu lebih dari 5. Misalkan adik-adik ingin menggambar gelas, gelas itu cuma ada 2 komponen, bodinya sama tutupnya, berarti itu baru 2 komponen. Tambah lagi produk lain, misalnya menggambar meja makan, itu misalnya meja makan ada kaki meja, ada alas meja, ada bodi meja. Nah, itu 3 komponen. Berarti total ada 5 komponen yang terdiri dari 2 komponen di produk gelas dan 3 komponen di meja makan. Nah, seperti itu boleh. Itu ya, jadi boleh lebih dari 1 benda. Ya, kemudian yang nomor 5 ya. Jadi nanti pada saat progress report ya, adik-adik wajib melaporkan benda apa yang digambar ya kepada dosen pengampu masing-masing kelas. Agar apa? Agar tidak gambarnya itu sama dengan kelompok lain ya. Jadi itu. Selain memastikan bahwa produk yang digambarnya bervariasi, juga nanti supaya ada kontrol pengerjaan tugas besar ya, supaya nanti adik-adik terawasi pengerjaannya, itu progresnya sampai mana. Kemudian pastikan file yang dikumpulkan ya, nanti kan harus ngumpulin scan-nya ya, scan dari gambar-gambar itu ke LMS itu sama ya, sama dengan kertas gambar filenya. Jangan beda. Pastikan file yang dikumpul lengkap dan sesuai ya. Ya, kemudian jika tidak sesuai maka nilai 0. Nah, hasil akhir ini yang dibuat tuh apa sih? Yang dibuat tuh gambar ya, gambar secara manual. Ya, gunakan kertas A3 ya, kertas warna putih disertai dengan garis tepi ya. Garis tepi berarti kalau A3 20 untuk samping kiri. Atas, kanan dan bawah 10 10 10. Disertai dengan kepala gambar ya. Jadi gunakan kertas A3 lengkap dengan kepala gambar. Nah, nanti gambar secara manual ya. Setelah digambar manual, di scan ya, kemudian dikumpulkan di LMS di minggu ke-15 ya. Nah, itu pada saat pengumpulan ya nanti akan diselenggarakan presentasi tiap kelompok masing-masing 10 menit presentasi saja. Nah, yang dinilai apa? Yang dinilai kesesuaian gambar manual tadi dengan teori ya. Jadi yang dinilai pertama gambarnya benar atau salah, sesuai teori atau tidak. Ya, ada gambar proyeksi isometri dan bill of material. Nah, ini ya. Jadi adik-adik yang pertama gambar proyeksi isometrinya. Ya, proyeksi isometri, perhatikan adanya perpendekan ya. Skala perpendekan perhatikan. Ya, kemudian nanti di kepala gambarnya itu dilengkapi dengan bill of material. Itu bobotnya 10%. Berikutnya adalah menggambar proyeksi ortogonal ya. Minimal ada 3 tampak ya, 3 tampak. Ada tampak depan ya, boleh tampak atas, boleh tampak kanan ya, tergantung informasi yang terbanyaknya di sebelah mana. Berikutnya setelah itu nanti
bendanya itu atau produknya itu kan nanti di disassembly ya, dipretelin lah ya, dipretelin. Kemudian untuk masing-masing komponen juga sama, digambar proyeksi isometri dan ortogonalnya. Jadi kalau ada 5 komponen ya, 5 komponen berarti adik-adik menggambar masing-masing komponen itu proyeksi isometri dan proyeksi ortogonalnya. Nah, gitu. Ya, perhatikan juga adanya dimensi ya, dimensinya itu harus dikasih semua gitu ya, panjang, lebar, tinggi. Nah, kalau misalnya nanti ada potongan ya, kemudian ada diameter. Kemudian kalau ada toleransi ya, toleransi itu biasanya ada di assembly, itu ada toleransi berapa, toleransi ukuran maupun toleransi geometrik. Nah, kemampuan adik-adik menggambar ini dinilai dengan bobot 70% dari total nilai tugas besar. Ya. Kemudian kemampuan presentasi itu dinilai dengan bobot 30% dari total nilai tugas besar. Yaitu presentasinya nanti dinilai kemampuan presentasi, kemampuan komunikasi, kemampuan menjawab pertanyaan 20%. Kemudian nanti ada penilaian dari sejawat itu 10%. Nah, jadi nanti ada peer review ya. Jadi masing-masing member kelompok menilai temannya gitu, belak-belakan aja gitu. Ya, jadi kalau ada yang merasa tidak berkontribusi dengan tim, nah itu ya ketar-ketir ya. Jadi ini yang dinilai itu adalah kontribusi member di dalam tugas besar kelompok gitu. Itu aja yang dinilai ya. Jadi kalau si A, si B, si C, biasanya kalau kelompoknya itu kompak, bekerja sama ya, saling membantu, tidak ada yang egois, itu nanti masing-masing memberi nilai 100% ke kawannya gitu ya. Berikutnya, presentasi akan dilaksanakan di minggu ke-10 presentasi akan dilaksanakan di minggu ke-15 perkuliahan ini. Ya, namun pada minggu 9, 11, 12, 13 harus melaporkan progress report kepada dosen pengampu. Berikutnya, catatan tambahan, hal-hal lain dapat disesuaikan diatur oleh dosen pengampu ya. Jadi nanti kalau ada kebijakan atau aturan tambahan dari dosen pengampu gambar teknik di masing-masing kelas tolong diperhatikan. Ya, kemudian waktu tersisa ya agar melakukan progress report dengan dosen pengampu, atau nanti kalau ada asisten dosen juga boleh ya tanya asdosnya. Tiap member wajib aktif membantu penyelesaian tugas. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Jangan sampai ada yang hanya numpang nama. Nah, itu tidak diinginkan ya, baik oleh temannya ya, temannya juga kasihan juga. Dia ngerjain sendiri nggak dibantu. Ya, tidak diinginkan oleh temannya. Juga tidak diinginkan oleh dosen pengampu juga. Jadi pastikan masing-masing adik-adik ini wajib aktif membantu penyelesaian tugas besar menggambar teknik untuk kepentingan adik-adik sendiri. Penilaiannya ya, jadi komposisi tugas besar itu penilaiannya 20% ya, cukup besar ya, cukup besar. Nah, kemudian pada saat melaksanakan presentasi di minggu ke-15, semua wajib hadir ya. Semua anggota kelompok yang ada di kelas itu wajib hadir ya. Kemudian siapkan file PPT presentasi maksimal 10 menit. Ya, kalau misalnya dikasih waktu 10 menit, slide-nya jangan banyak-banyak. Slide-nya paling ya 10 paling banyak ya, 10 slide. Dipresentasikan masing-masing slide itu 1 menit. Pakaian seragam rapi ya, pastikan mengikuti aturan seragamnya, perhatikan hari-hari seragamnya ya. Kalau
hari Senin pakai seragam apa, itu tolong diperhatikan. Kemudian tampilkan di PPT-nya identitas kelompok, ya namanya siapa, NIM-nya berapa, scan gambar produknya isometrik dan bill of material, scan gambar produk proyeksi ortogonal, scan gambar semua parts atau komponen, ya. Kemudian kalau ada boleh ditampilkan juga gambar potongan. Baik adik-adik, kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan nanti ya di kelas ya bersama dengan dosen masing-masing dosen pengampu mata kuliah gambar teknik. Sementara itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.